Selamat siang teman-teman sejawat sekalian. Kembali lagi bersama saya Dr. Philippus Michael dengan Dr. Pous. Kita kembali untuk membahas tentang pre-course ECG ya, terutama pada fasilitas kesehatan atau FKTP ya, tingkat primer. Kemarin kita sudah membahas tentang basic ECG science dan normal ECG reading. Ada beberapa materi yang belum kita bahas, yaitu tentang irama. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita yang kemarin, kita akan mereview kembali apa yang telah kita bahas dari yang kemarin kita telah bahas. Kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan saja langsung ketik di grup. Nanti jika ada kesempatan nanti kami akan membahas di akhir. Masih ingat kemarin bahwa yang kita bahas yang pertama EKG itu standar perekamannya yang jelas ada 12 lead dengan menggunakan 10 elektrode. Kemudian kecepatannya adalah 25 mm per second ya. 25 mm per second, dengan kata lain 1 second sama dengan 25 mm, atau 1 mm itu sama dengan 1/25 second atau 0,04 second atau 40 milisecond ya. Itu standar kecepatannya. Kemudian standar amplitudo yang standarnya adalah 10 mm per milivolt ya. Artinya 1 milivolt listrik di jantung akan terekam setinggi 10 mm atau 1 cm. Kemudian kertas EKG ini menggunakan kertas milimeter, ada kotak besar, ada kotak kecil ya. Kotak kecil itu sama dengan 1 mm dikali 1 mm ya, bentuknya persegi 1 mm kali 1 mm, itu kotak kecilnya. Sedangkan kotak besar itu sama dengan 5 kotak kecil ya, 5 kali 5 kotak kecil. Dengan kata lain, kotak besar itu sama dengan 5 kali 5 mm. Jadi satu kotak besar sama dengan 5 kotak kecil. Kemudian yang kita bahas kemarin ada tentang aksis ya. Untuk membahas tentang aksis kita harus tahu arah vektornya dulu. Masih ingat kemarin vektornya dari vektor yang frontal ada lead 1 yang arahnya ke sana. Lebih enak mungkin digambar di sebelah sini. Lead 1 arahnya horizontal ke arah kiri ya. Kemudian lead 2 itu 60 derajat terhadap lead 1, arahnya ke kiri bawah. Ini lead 2. Kemudian lead 3 itu 120 derajat dari lead 1, arahnya ke kanan bawah. Kemudian lead AVF tegak lurus ke bawah vertikal ya, 90 derajat terhadap lead 1. Kemudian ada lead AVL ya, min 30 derajat dari lead 1, arahnya ke kiri atas. Kemudian ada AVR ya. AVR jaraknya 150 derajat dari lead 1 minus 150 derajat atau arahnya ke kanan atas. Nah, gambarnya seperti ini. Vektor jantung yang utama arahnya selalu ke arah lead 2, baik itu P maupun nanti QRS-nya arahnya ke lead 2. Vektor P itu selalu positif di 1, 2 AVF, sedangkan vektor dari QRS kita lihat dari aksis normalnya. Aksis normal dikatakan aksis frontal itu normal jika aksisnya antara min 30 derajat sampai 90 derajat. Dengan kata lain, mulai dari AVL sini sampai ke AVF itu adalah aksis frontal yang normal. Lokasinya di sini. Kalau misalkan lebih dari 90 derajat atau ke arah sana, kalau kita bagi kuadrannya seperti ini,
Nah, ini adalah normal. Kemudian kalau misalkan lebih ke arah kanan, yang kita sebut sebagai aksisnya berdeviasi ke kanan, yang kita sebut sebagai RAD. Kemudian kalau yang lebih kiri atau lebih atas daripada normal, kita sebut sebagai LAD, deviasi aksis ke kiri. Kemudian di seberangnya itu kita bilang sebagai aksis superior atau aksis northwest ya. Bagaimana cara menentukannya? Masih ingat kemarin kita menggunakan lead 1 dan lead AVF. Kalau lead satunya positif, AVF-nya positif, arahnya pasti ke kiri bawah, aksisnya normal ya. Jadi kalau 1 positif, AVF positif, aksisnya normal. Kalau satunya negatif berarti ke arahnya ke kanan, kemudian AVF-nya positif ke arah bawah, maka vektor aksisnya adalah ke kanan bawah. Kanan bawah artinya RAD ya. Jadi ketika satunya negatif, AVF-nya positif, maka aksisnya adalah RAD. Kalau seandainya satunya tetap positif, AVF-nya yang negatif, maka satu positif itu kiri, AVF negatif itu artinya tadi ke atas, berarti dia aksisnya ke kiri atas. Kiri atas itu ada yang normal, ada yang LAD. Bagaimana cara menentukannya? Lihat di lead 2. Kalau lead 2-nya masih positif, kemungkinan masih agak bawah, sehingga masih di rentang normal. Kalau lead 2-nya sudah ke atas, artinya dia sudah di LAD. Jadi kalau ketika satunya positif, AVF-nya negatif, maka kita lihat lead 2. Kalau lead 2-nya positif, maka aksisnya normal. Kalau lead 2-nya negatif, maka aksisnya LAD ya. 1 positif, AVF negatif. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan satunya negatif, berarti ke kanan, AVF-nya negatif, berarti ke atas, maka aksis vektornya adalah ke kanan atas. Kanan atas adalah lokasi dari aksis superior atau aksis northwest. Ya, 1 negatif, AVF negatif, maka aksisnya adalah superior. Nah, ini adalah pembahasan tentang aksis frontal. Kemudian kita beralih kemarin ada ke aksis horizontal atau aksis yang berdasarkan lead prekordial. Lead prekordial itu membayangkan jantung yang dilihat secara aksial. Ya. Kita bayangkan kalau jantung ini kita lihat dari bawah. Nah, kalau misalkan kita bayangkan jantung kita potong secara aksial, kita lihat dari bawah, kira-kira peletakan dari lead prekordial yang V1 sampai V6 kira-kira secara skematis seperti ini ya. Di parastenal kanan itu V1, di parastenal kiri itu V2, kemudian berturut-turut sebelahnya ada V3, V4, V5, V6 sampai di V6 itu adalah linea aksilaris yang tengah ya, mid aksiler. Nah, di V1 sampai V6 kalau kita lihat QRS-nya maka akan terjadi yang kita sebut sebagai progresivitas dari R ya. Kita bisa bayangkan yang pertama di V1 itu R-nya kecil tapi S-nya dalam ya. Kemudian di lead 2 mirip dengan V1, R-nya sudah agak tinggi tapi S-nya masih dalam. Kemudian di lead 3 R-nya sudah mulai agak tinggi, S-nya masih ada. Kemudian di lead 4, kemungkinan R-nya sudah tinggi, R-nya sudah mulai turun. Di lead 5, kemudian di lead 6. Nah, secara skematis ini di V1, V2, V3, V4, V5, V6 bisa teman-teman lihat kalau R-nya itu yang semula kecil tambah lama akan tambah tinggi, kemudian S-nya yang semula dalam tambah lama tambah kecil. Ya, ini R, defleksi positif, ini S adalah defleksi negatif setelah R, seperti ini. Ini progresivitas yang normal. Peralihannya, imbangnya antara R dengan S itu harus di antara V3 sampai V4.
kalau di sini berarti lokasinya di sini ya. Ini adalah aksis horizontal yang normal. Ini kita lihat di V3 masih dominan S, di V4 dominan R, jadi dia imbangnya di tengah-tengah sini kira-kira. Mau imbang di 3 boleh, mau imbang di V4 boleh, atau di antara V3 V4 juga boleh. Ini normal. Kalau misalkan seandainya kita dapatkan R-nya itu sudah mengalahkan S di sebelum V3 ya. Jadi R-nya sudah R dominan sebelum V3, maka aksisnya itu mendahului ya. Aksisnya di sebelum V3, berarti ke arah sana. Ini artinya aksisnya berputar berlawanan jarum jam atau kita sebut sebagai counter clockwise rotation. Kalau misalkan aksisnya itu lambat, dia baru R-nya melebihi S itu di setelah V4 ya. Jadi R-nya masih kecil-kecil terus, kemudian setelah V4 dia baru R-nya mengalahkan S-nya, maka dia aksisnya berputar ke sana yang kita sebut dengan berputar searah jarum jam atau clockwise rotation. Cukup mudah ya bagi teman-teman ya untuk mengenali, tinggal melihat kira-kira zona transisinya di mana. Kalau misalkan zona transisinya di antara V3 V4 normal, kalau sebelum V3 berarti counter clockwise rotation, kalau setelah V4 berarti clockwise rotation. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang kemarin kita juga membahas masing-masing wave, gelombang, dan masing-masing interval. Gelombang P, masih ingat, P adalah dipol dari atrium ya. Dipol atrium. Ukuran P harus durasinya kurang dari 3 mm atau 0,12 second. Kemudian tingginya harus kurang dari 2,5 mm. Ini untuk ukuran normalnya. Kemudian vektor P yang normal itu harus positif di 1, 2 AVF. Bentuk P harus berbentuk seperti kubah atau dome shape. QRS yang penting kemarin adalah QRS itu definisinya ya. Kalau R adalah defleksi positif pertama, jadi dia harus naik. S itu harus setelah R, sedangkan Q itu harus sebelum R ya. Q adalah defleksi negatif sebelum R. Yang penting pada QRS yang pertama adalah durasi. Durasi QRS itu harus kurang dari 3 mm atau 0,12 second. Kemudian dalamnya Q itu harus kurang dari seperempat tingginya R. Kalau misalkan Q-nya itu dalamnya lebih dari seperempat tingginya R, kita sebut sebagai Q yang patologis. Kemudian T, gelombang T, tidak ada ukuran pasti. Nah, T ini yang harus ditekankan adalah T itu harus selalu positif di hampir semua lead, kecuali V1, AVR, dan kemungkinan di lead 3 ya. Jadi T itu harus semua positif ya. Kalau misalkan negatif, berarti itu adalah satu hal yang patologis, kecuali bisa negatif di V1 AVR, itu yang paling sering T-nya negatif, atau beberapa kondisi kita temukan T-nya negatif di lead 3. Oke, itu P, QRS, dan T. Kemudian interval ya. Interval kita bahas kemarin, yang penting adalah yang pertama PR interval ya. Yang pertama adalah PR interval. PR interval itu dihitung dari awal P sampai awal QRS. Ini namanya PR interval ya. Awal P sampai awal QRS. Berarti P ikut terhitung dengan PR interval. Nah, PR interval ini normalnya adalah 0,12 sampai 0,2 second atau 3 sampai 5 mm ya, atau kotak kecil.
PR interval mencerminkan konduksi dari atrium ke ventricle. P adalah atrium, QRS adalah dipole ventricle, maka konduksi dari atrium ke ventricle adalah PR interval. Kemudian ada QT interval. QT interval bergantung terhadap heart rate. Kalau QT interval itu heart rate-nya takikardi, maka QT intervalnya akan pendek ya. Kalau heart rate-nya bradikardi, maka QT intervalnya akan memanjang. Jadi kita sebut sebagai QT yang corrected. Rumusnya kemarin masih ingat, QT corrected adalah QT dibagi akar dari RR. Kalau susah, kita cukup bisa melihat laporan dari ECG report yang terbaru, biasanya mesin-mesin yang baru itu sudah tersedia QTC-nya berapa, sudah dikoreksi. Bagaimana cara menghitung QT interval? Kalau kita lihat grafiknya, nah QT interval itu dimulai dari awal QRS sampai akhir dari T. Ya, jadi QRS dan T ikut terhitung. Itu adalah QT interval. QT interval bervariasi ukurannya. Untuk cewek itu harus kurang dari 0,46. Kalau untuk QT interval yang cowok itu harus kurang dari 0,44. Ya. Second ini ya. Oke. Ini interval dan gelombang. Kemudian kita lanjutkan ke kemarin ada pembahasan tentang heart rate ya. Heart rate itu adalah berapa kali jantung itu berdenyut. Berarti kita menghitungnya adalah QRS-nya karena berdenyut itu dalam artian ventrikelnya berdenyut ya. Kita menghitungnya QRS-nya. Heart rate menghitungnya kita melihat apakah R ke R-nya itu reguler atau irreguler. Kalau misalkan R ke R-nya reguler, artinya jarak R ke R yang selanjutnya itu relatif konstan, kita bisa pakai dengan cara heart rate sama dengan konversi 1 menit dari kecepatan EKG. Kalau 1 menit itu sama dengan 300 kotak besar, berarti 300 dibagi R ke R dalam kotak besar ya. Atau kalau kita mau lihat lebih presisi, kita bisa menggunakan heart rate sama dengan 1500 karena satu kotak besar itu sama dengan 5 kotak kecil, jadi 300 kali 5 sama dengan 1500 dibagi dengan RR menggunakan ukuran kotak kecil. Ini cara menghitung heart rate pada RR yang reguler. Kalau kita ketemu RR-nya irreguler, R ke R yang satunya itu tidak sama. Bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu itu macam-macam. Contoh kita bisa menghitung selama 6 detik. Nah, kita hitung selama 6 detik. 6 detik itu setara dengan 30 kotak besar ya. 1 menit 300, kalau 6 detik 30 kotak besar. Kemudian kita hitung QRS-nya. Berapa QRS yang terbentuk di situ? Kemudian heart rate-nya adalah jumlah QRS-nya yang terbentuk dikali dengan 10 karena ini 6 detik. Kita butuhnya kalau heart rate itu kan per menit. Berarti 6 detik kita ubah menjadi per menit dikalikan 10. Itu ketemu heart rate rata-rata pada RR yang irreguler. Mau selain dari 6 detik silakan. Kalau kita mau mengukur misalkan 10 detik, ya apa-apa, 10 detik, misalkan 10 detik berarti setara dengan 50 kotak besar boleh. Atau ada EKG yang memang dia merekamnya selama 10 detik. Tinggal kita hitung dari awal sampai akhir berapa QRS yang terbentuk dikalikan 6 kalau 10 detik ya, supaya jadi 60. Sampai sini kira-kira teman-teman saya harapkan sudah cukup jelas. Ini adalah basic utama untuk menilai EKG mulai dari heart rate, aksis, gelombang-gelombangnya ya, dan interval-intervalnya. Kemudian kita lanjutkan ke irama dasar ya. Nah, irama dasar dari jantung. Pada prinsipnya semua otot jantung mulai dari atas, dari atrium sampai ventricle itu mempunyai kemampuan untuk sebagai pacemaker ya.
sebagai generator untuk membuat jantung itu berdenyut. Nah, kemampuannya sebagai pacemaker itu kita kenal sebagai automaticity dan rhythmicity ya. Apa artinya automaticity? Jadi jantung itu tidak bergantung dengan persarafan di luar, tidak bergantung dengan kondisi-kondisi eksternal. Jantung bisa punya kemampuan sendiri untuk berdenyut. Nah, itu terjadi pada percobaan kalau misalkan kita lakukan denervasi di jantung ya, jadi sarafnya kita potong semua, maka jantung akan tetap berdenyut secara intrinsik. Jadi tidak seperti misalkan pada ritmisitas dari otot diafragma itu menggantungkan persarafan ya dari nervus phrenicus contohnya. Tapi kalau jantung itu punya automaticity sendiri, jadi dia punya potensial aksi yang secara reguler mempacing jantung. Kemudian jantung juga punya kemampuan yang kita sebut sebagai rhythmicity atau ritmisitas. Artinya jantung itu punya kemampuan untuk berdenyut sendiri dan berdenyutnya itu reguler, ya, secara ritmis. Itu yang normal. Nah, banyak sel-sel jantung yang bisa sebagai pacemaker seperti yang saya katakan di awal. Nah, namun ada pacemaker tertentu yang mempunyai kecepatan tertentu. Contoh, pacemaker di S-anode itu mempunyai kecepatan ritmisitas dan automatisitas sebanyak 60-100 kali per menit. Itu yang kita sebut sebagai firing rate ya. Sedangkan di bawahnya ada AV node atau bundle of His yang kita sebut sebagai penghubung atau junctional. Itu punya kecepatan firing rate 40-60 kali per menit. Itu normal menurut sel-sel jantung tersebut. Kemudian di bagian bawah, misalkan di ventricle atau serabut-serabut Purkinje-nya, itu punya kecepatan firing rate sebanyak 20-40 kali per menit. Nah, kenapa seperti itu? Itu adalah fungsi utamanya, yaitu ketika sel otot jantung itu menerima irama yang lebih cepat daripada dirinya, maka dia akan tidak berfungsi sebagai pacemaker. Dia akan berfungsi sebagai penyalur saja ya, penghubung. Contoh misalkan ketika AV node itu menerima sinyal impuls dari SA node 60-100 kali per menit, di mana AV node itu punya kecepatan pacing 40-60 kali per menit. Nah, maka ketika SA node itu mempacing, AV node tidak akan ikut mempacing lagi. Karena ada yang lebih cepat dari dirinya, sehingga dia akan diam dan hanya mengantarkan impuls saja dari atas ke bawah. Begitu juga ventricle. Normalnya ketika ada SA node atau ada AV node yang lebih cepat dari dirinya, dia akan tidak berfungsi sebagai pacemaker. Dengan pengetahuan seperti itu, kita akan memahami bahwa SA node merupakan pacemaker utama karena SA node adalah pacemaker yang mempunyai firing rate tercepat ya, antara 60-100 kali per menit. Jadi ketika SA node itu berdenyut, jantung normalnya antara 60-100 kali per menit. Ada beberapa toleransi pada kondisi khusus, misalkan pada kondisi orang yang atlet, bugar, sering olahraga, di mana stroke volume itu bagus, vagal tone-nya dominan, maka SA node itu akan firing rate-nya akan turun ya, bisa sekitar 50 kali per menit, itu masih normal. Ketika firing rate itu lebih cepat daripada 100, kita sebut sebagai takikardi ya. Ketika firing rate lebih rendah daripada 60, maka kita sebut sebagai bradikardi. Jadi SA node adalah pacemaker utama yang paling dominan. Nah, ini kecepatannya teman-teman bisa lihat. SA node kecepatannya 60-100, junctional yang terdiri atas AV node dan bundle of His itu adalah 40-60 kali per menit. Kemudian ventricle yang terdiri atas bundle branch dengan Purkinje itu 20-40 kali per menit. Nah, ini adalah contoh irama sinus normal. Apa saja sih tanda-tanda irama sinus yang normal? 1. Jelas berasal dari sinus. Apa tandanya berasal dari sinus? Berarti ada P, ada depolarisasi atrium yang mencerminkan gambaran sinus. Mencerminkan gambaran depolarisasi yang berasal dari sinus. Apa tandanya? Yang satu jelas P-nya berbentuknya bagus dan positif di 1-2 AVF ya. Bisa teman-teman bisa lihat di keterangan di bawahnya, ini kotak yang berwarna kuning yang tengah. P-nya itu positif pada 1-2 AVF. Itu ciri khas dan wajib pada kriteria irama sinus. Kalau teman-teman mau lihat ini iramanya sinus atau bukan, jelas ada P-nya. Kemudian sinusnya normal atau tidak, maka harus teman-teman pastikan bahwa P-nya itu selalu positif di 1, 2, dan AVF.
Ketika ada yang negatif, misalkan di AVF-nya negatif, maka itu pasti bukan sinus, atau iramanya sinus tapi masang elektrodenya terbalik. Misalkan elektrodenya di kaki terpasang di tangan, maka terekamnya akan terbalik juga tercetaknya. Jadi kalau misalkan kita temukan irama yang baik, R ke R-nya bagus, ada gelombang P, tapi gelombang P-nya kok tidak positif di ketiganya, di 1, 2, dan AVF. Nah, teman-teman mesti pastikan dulu apakah masangnya sudah benar atau tidak elektrodenya. Kalau sudah benar, ya kemungkinan bukan dari sinus. Kemudian irama sinus normal itu selalu diikuti oleh QRS. Jadi setelah ada P, itu pasti diikuti oleh 1 QRS. Jadi 1 P itu berbanding dengan 1 QRS dan selalu asosiasi, artinya P dengan QRS itu selalu gandeng. Tidak pernah P dan QRS itu menjauh atau menghilang. Sehingga kalau misalkan heart rate yang kita ukur dari QRS itu misalkan heart rate-nya 60, maka kalau kita ukur heart rate dengan P ke P, hasilnya juga harus sama 60, karena P dan QRS-nya 1:1. Dibilang takikardi jika heart rate-nya di atas 100, dibilang bradikardi kalau heart rate-nya di bawah 60. Nah, bagaimana kalau misalkan sinus itu rusak atau mati sehingga sinusnya ares? Nah, kalau sinus ares maka tubuh akan membuat pacemaker cadangan. Ketika sinus itu pacemakernya kecepatannya kurang dari 60 kali per menit, nah maka tubuh akan merasa ini ada yang salah dengan sinus. Nah, maka AV node atau bundle of his akan mengambil alih pacemaker. Jadi ketika sinus itu kecepatannya lebih rendah daripada AV node atau bundle of his, maka junctional yang terdiri atas AV node dan bundle of his akan mengambil alih. Nah, junctional itu punya kecepatan 40 sampai 60 kali per menit. Contoh pada slide kita lihat. Pada slide ini kita tidak temukan P yang bagus seperti P irama sinus normal yang pada slide sebelumnya ya. Ini sebagai perbandingan. Slide sebelumnya kita lihat P dengan QRS itu selalu sinkron ya. Nah, ini kita lihat di sini P-nya nggak jelas. P-nya nggak jelas. Kalau teman-teman bisa lebih detail, itu bisa kita lihat di sini di gelombang QRS yang pertama, di depannya itu ada gelombang P. Tapi di sini P-nya negatif ya. P-nya negatif. Ini adalah perekaman lead 2 panjang, di mana perekaman lead 2 panjang itu perekaman standar pada aritmia ya. Nah, pada perekaman ini kita dapatkan P-nya itu negatif, padahal syarat P dari sinus adalah selalu positif di 1, 2 AVF. Nah, ini adalah P yang negatif. Kenapa terbentuk P yang negatif? Nah, coba kita arahkan ke papan lagi. Nah, di sini tampak kita gambar secara skematis gambar jantung ya. Kita lihat di sini ada S anode yang lokasinya di atap dari atrium kanan dekat dengan vena cava superior. Kemudian di antara atrium dan ventricle itu terdapat AV node dengan bundle of his-nya. Ini yang kita sebut sebagai penghubung atau junctional ya. Yang ini kita sebut sebagai S anode atau sinus. Nah, ketika sinus itu mengeluarkan impuls dan mendepol atrium, maka arah impulsnya akan ke bawah dan ke kiri untuk menuju atrium kiri. Maka hasil impuls dari sinus itu P-nya akan selalu ke kiri bawah, yang makanya kita artikan sebagai P yang positif di lead 1, lead 2, dan AVF, karena memang arahnya ke kiri bawah. Bandingkan kalau ketika sinus ini mati, kemudian irama pacemaker-nya diambil alih oleh AV node. Nah, AV node akan mengeluarkan impuls dari tengah-tengah ini, akan mengeluarkan impuls ke atas, yaitu ke atas seperti ini, dan mengeluarkan impuls ke bawah untuk ventricle, yang ke atas untuk atrium, yang ke bawah untuk ventricle. Kita bisa bayangkan kalau misalkan impuls dari AV node itu pada saat dia mendepol atrium, dia arahnya akan ke atas, ke kanan atas ya, sehingga yang terekam di lead 1, 2, dan AVF itu selalu menghasilkan gambaran yang negatif ya.
Meskipun arah vektornya tidak harus ke kanan atas ya, bisa aja ke atas murni atau ke kiri atas ya bisa. Tapi paling tidak salah satu dari 1, 2 AVF dan terutama lead 2 itu pasti menghasilkan suatu gambaran P yang negatif. Seperti pada slide yang tadi kita lihat di bit pertama, di QRS pertama itu kita temukan gambaran P yang negatif di depan QRS. Nah, gambarannya P-nya negatif seperti ini. Ada juga misalkan kita temukan dia tanpa P ya, hanya QRS saja. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat di slide di QRS yang kedua. Nah, QRS kedua dan QRS ketiga. QRS yang kedua dan QRS ketiga itu tidak ditemukan gelombang P. Kenapa bisa tidak ditemukan gelombang P? Karena gelombang P-nya terbenam di QRS. Nah, kita bisa bayangkan di sini AV node kalau dia mendepol sebagai pacemaker, dia akan mengeluarkan isi impuls ke atas dan ke bawah. Nah, gambaran P dan QRS-nya, timingnya akan bergantung pada timing dia mengeluarkan impuls. Kalau misalkan ke atas dia lebih cepat daripada ke bawah, maka P-nya akan nampak di depan QRS. Jadi P terdapat di depan QRS, tapi P-nya terbalik, seperti pada gambar nomor 1 ini. Bagaimana kalau misalkan dia ke atas dan ke bawah ini bersamaan? Nah, kalau ke atas dan ke bawah bersamaan, maka P dan QRS akan tumpuk. P dan QRS akan tumpuk, maka yang kalah adalah gelombang P-nya, karena gelombang P itu gelombangnya akan lebih rendah atau voltasenya lebih pendek atau lebih kecil dibandingkan QRS-nya, sehingga P akan terbenam di QRS. Secara EKG permukaan kita tidak dapatkan gelombang P, seperti pada gambar di nomor 2, P-nya terbenam di QRS, tidak tampak gelombang P pada EKG permukaan. Bagaimana kalau misalkan ke atasnya itu lebih lambat daripada ke bawahnya, jadi yang ke ventricle lebih cepat daripada yang di atrium, maka kita akan dapatkan gelombang P di belakang QRS. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ada gelombang QRS-nya. Ada gelombang QRS-nya, kemudian di belakang kita temukan ada gelombang P di sini, P-nya tetap negatif, ini ada gelombang T, ya. Jadi di belakang QRS-nya masih ditemukan gelombang P, ya. Itu terjadi ketika ventrikelnya depolnya lebih cepat daripada atriumnya. Ini adalah gelombang nomor 3. Jadi kemungkinan terdapat gambaran irama junctional itu bisa nomor 1, P di depan QRS tapi P-nya negatif, bisa nomor 2, tidak ada P, bisa nomor 3, P-nya di belakang QRS. Nah, itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua dari irama junctional, jadi ciri pertama tadi P-nya tidak jelas ya, tidak jelas atau tidak normal. Tidak positif di 2 AVF, 1-2 AVF, kemudian bisa terbenam di QRS, bisa di belakang QRS. Kemudian ciri yang kedua, pada irama junctional itu heart rate-nya pasti berkisar antara 40 sampai 60 kali per menit. Kecuali pada kondisi khusus diberikan pengobatan atau laksana yang medikamentosa bisa tampak lebih cepat ya, bisa 80 kali per menit bisa. Tapi normalnya di junctional itu firing rate-nya adalah 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian ciri yang ketiga. Nah, ciri yang ketiga itu cukup penting untuk membedakan antara impuls yang berasal dari atas dan impuls yang berasal dari bawah. Seperti yang kita tahu, secara EKG, secara simpel kita bagi anatomi jantung menjadi 2 ya. Supraventricle dan ventricle. Apa saja struktur supraventricle? Mulai dari sinus atau S-anode, atrium, dan junctional. Junctional itu meliputi AV node dan bundle of His ya. Itu adalah struktur supraventricle. Struktur ventricle itu meliputi bundle branch ya, dan serabut Purkinje. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan di EKG?
Kalau supraventricle itu kemungkinan QRS sempit. Kalau ventricle ya pasti dalam tanda kutip QRS-nya lebar. Ini tanda utama ya. Jadi kalau kita dapatkan QRS sempit, hampir pasti dia supraventricle. Karena supraventricle itu kemungkinan QRS-nya sempit. Kemudian kalau ventricle itu pasti QRS-nya lebar. Kalau kita logikanya kita balik, kalau kita dapatkan irama EKG yang QRS-nya sempit, itu hampir pasti dia supraventricle. Kalau QRS-nya lebar, biasanya ventricle karena bisa aja supraventricle. Ini kemungkinan ya. Kenapa kok kemungkinan? Karena ada kondisi di mana iramanya supraventricle, tapi ada gangguan konduksi di ventricle, sehingga QRS-nya akan menjadi lebar, yang kita sebut sebagai aberransi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita dapatkan QRS-nya sempit, berarti pasti tidak ada aberransi. Kemungkinan besar ya hampir pasti dia iramanya adalah supraventricle, entah dari sinus, atrium, avenut atau bundle ovis ya. Kalau kita dapatkan QRS lebar, maka biasanya itu berasal dari ventricle ya, jelas di sini ya. Kemudian kalau iramanya ventricle itu ada gambaran tambahan yang kita sebut sebagai QRST diskordansi ya. Ciri yang kedua dari irama ventricle adalah QRST diskordansi. Apa itu QRST diskordansi? QRS diskordansi itu gambarnya seperti ini. Jadi kita dapatkan QRS yang lebar, Nah, ini adalah dua gambaran QRST diskordansi. Gambar pertama kalau kita lihat ini adalah gambaran QRS. Gelombang QRS-nya lebar, kita lihat di sini, ini adalah gelombang QRS yang lebar. Kemudian kalau kita amati ini adalah gelombang T. Nah, diskordansi itu adalah ketika di mana QRS-nya positif, jadi QRS-nya naik, maka T-nya akan turun. Ya, itu ciri khas dari gambaran QRS lebar. Entah QRS lebarnya karena emang iramanya ventricle atau QRS lebarnya karena aberransi atau gangguan konduksi yang di dalam ventricle. Jadi ketika QRS-nya naik, maka T-nya akan turun. Sebaliknya, kalau QRS-nya turun, seperti pada gambar ini, kita lihat QRS-nya turun, ini adalah QRS-nya, maka T-nya akan naik. Ini adalah bentuk dari diskordansi. Dan bahkan tidak hanya T, ST segmennya juga akan berdeviasi. T-nya turun, ST segmennya juga ikut turun. T-nya naik, ST segmennya juga ikut naik. Makanya nanti kita akan sering kita dapatkan pada kondisi orang LBBB, maka kita akan dapatkan ST elevasi. Karena mengalami diskordansi ini, gangguan bundle branch block ya, blok di cabang berkas, gangguan konduksi di ventricle. Maka nanti akan menghasilkan QRST diskordansi. Itulah ciri-ciri dari perbedaan antara irama yang supraventricle dan ventricle. Sehingga kalau kita lihat di slide di sini, kalau kita lihat di slide, selain kita sudah memahami gelombang P-nya, kita lihat di sini gelombang P-nya cuma ada ditemukan di depan dengan gelombang P yang negatif atau tidak ditemukan gelombang P ya. Nah, kemudian kita bisa lihat gelombang QRS-nya. Gelombang QRS-nya itu QRS-nya sempit. Sempit itu artinya durasinya normal, kurang dari 3 kotak. Ya, ini QRS-nya sempit, tidak ada diskordansi. Artinya apa? Ini QRS-nya positif, jadi R-nya dominan, tapi T-nya juga positif, ya. Normal ini seperti ini ya.
pada di lead 2 memang QRS-nya positif dan gelombang T-nya memang positif. Ini adalah ciri khas dari irama supraventricle. Kemudian kalau kita hitung heart rate-nya, coba kita hitung heart rate-nya. Mungkin saya menggunakan beat pertama dan beat kedua karena ini relatif RR-nya reguler ya. Kita hitung R dari R pertama dengan R kedua jaraknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak lebih satu kotak kecil ya, 6 kotak besar lebih satu kotak kecil. Kalau 300 dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 50 ya. 50 ada lebihan satu kotak kecil ya, harusnya 300 dibagi 6,2 ya. Satu kotak kecil itu 0,2-nya kotak besar, sehingga hasilnya kurang lebih hasilnya 48 atau 49. Nah, 49 atau 48 ini adalah merupakan irama dalam tanda kutip normal untuk junctional, yang notabene dia firing rate-nya 40 sampai 60 kali per menit. Cukup jelas ya irama junctional. Nah, kadang-kala kita juga temukan irama seperti ini ya. Tidak ada P-nya, QRS-nya sempit, T-nya juga masih positif di tempat QRS-nya positif. Ini kemungkinan tanda-tanda irama junctional. Tapi kok heart rate-nya tidak sesuai dengan firing rate-nya junctional. Kalau kita hitung di beat pertama dan beat kedua, R ke R-nya jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 kotak ya. 5 kotak. 5 kotak kurang sedikit. Berarti kalau 300 kita bagi dengan 5 adalah 60, kalau 5 kotak kurang berarti 60 lebih heart rate-nya ya. Nah, padahal junctional itu 40 sampai 60 kali per menit. Ini 60 lebih. Ini kita sebut sebagai accelerated junctional rhythm atau irama junctional yang dipercepat. Karena kecepatannya lebih tinggi daripada firing rate yang normalnya dia. Jadi kalau misalkan kita dapatkan irama junctional tapi kecepatannya 60 sampai 100, itu kita sebut sebagai accelerated junctional rhythm. Bagaimana kalau misalkan irama junctional ini tapi kecepatannya lebih dari 100 kali per menit? Ya, kita sebut sebagai dalam tanda kutip junctional tachycardy. Atau kalau kita mau lebih aman, payungnya junctional tachycardy adalah supraventricular tachycardy. Jadi tachycardy yang berlangsung di supraventricle, di dalamnya termasuk junctional. Nah, kemudian kita beralih ke irama ventrikuler ya. Irama ventrikuler ciri khasnya jelas tidak ada P ya, karena dia berasal dari ventricle. Kenapa kok tidak ada P? Karena irama dari ventricle, kita beralih ke papan lagi. Nah, irama ventricle itu berarti berasal dari ventricle. Berasal dari ventricle itu kemungkinan bisa dari bundle branch. Bundle branch ada dua, bundle branch kanan dan bundle branch kiri. Kemudian bisa di serabut-serabut Purkinje-nya. Contoh misalkan kita ambil irama ventricle yang berasal dari serabut Purkinje di ventricle kanan. Pacemaker-nya di sini, ya. Maka dia akan mempacing ventricle kanan, ya. Dan kemudian dia juga mempacing ke ventricle kiri. Nah, tapi dia tidak bisa mempacing atrium. Kenapa? Kita masih ingat dari sifat afinot yang pertemuan sebelumnya kita bahas. Irama atau impuls yang dihantarkan ke afinot itu bersifat satu arah. Artinya dari bawah ke atas. Ketika ada impuls dari bawah, dia tidak bisa lolos ke atas, ya. Tidak bisa lolos ke atas, sehingga pada irama ventricle murni tidak akan ditemukan dipol dari atrium. Maka dipolnya hanya dari ventricle saja, karena impulsnya tidak bisa nembus ke atas, ya, jadi tidak ada gelombang P-nya. Kalaupun ditemukan gelombang P, ya, maka P dan QRS-nya itu akan disasosiasi. Artinya P dan QRS itu bergerak sendiri-sendiri. Itu kita temukan pada kondisi total AV block atau pada kondisi VT, ya. Jadi ketika sinusnya itu masih hidup, masih memberikan impuls, tapi terjadi AV block. Nah, total AV block, impulsnya tidak bisa dihantarkan ke AV node, maka irama
maka dari ventricle merasa bahwa sinusnya itu mati karena dia tidak diberikan impuls dari atas ya. Jadi ventricle-nya akan membuat pacemaker sendiri. Nah, pada perekaman EKG akan tampak gelombang P dari sinus, ada juga gelombang irama ventricle, tapi irama ventricle dan irama sinusnya tidak berasosiasi, tidak nyambung. Punya heart rate sendiri-sendiri, QRS dan P-nya itu tidak sama. Bedakan dengan irama sinus yang dimana sinkron ya. P, QRS, P, QRS, P, QRS dengan jarak P interval itu selalu konstan. Kalau ini P, QRS, kadang-kadang QRS, P, kadang-kadang P-nya di dalamnya QRS sendiri, atau P-nya di T-nya. Nah, tidak sinkron antara P dan QRS-nya. Atau pada kondisi VT ya, sinusnya masih ada, tapi tiba-tiba ada jalur eksitasi aritmia di dalam ventricle, nah, terjadi VT, ventricle-nya berdenyut sesuai dengan irama VT-nya, tapi sinusnya nggak dianggap. Nah, sinusnya juga nabrak-nabrak, sehingga akan terjadi AV disosiasi lagi, tidak nyambung antara P dan QRS-nya. Kita kembali ke slide-nya. Pada slide-nya, ini kita temukan gelombang QRS yang tidak disertai dengan gelombang P. Ya. Gelombang QRS yang tidak disertai dengan gelombang P. Sehingga kita asumsikan bahwa sinusnya ini ares ya, tidak ada aktivitas dari atrium sama sekali, jadi sinusnya diam atau ares. Kemudian irama lolosnya berasal dari ventricle. Apa tandanya ventricle? Satu, heart rate-nya, ya heart rate ventricle normalnya yang dari ventricle itu antara 20 sampai 40 kali per menit, ya sesuai dengan normalnya ventricle 20 sampai 40 kali per menit. Kemudian ventricle seperti yang kita jelaskan di situ di papan tulis yang tadi kita bahas, ventricle itu QRS-nya lebar ya. Kalau irama dari ventricle pasti QRS-nya lebar. Kalau QRS-nya lebar belum tentu harus dari ventricle, bisa aja dari supraventricle, tapi terjadi gangguan konduksi yang di dalam ventricle. Sehingga kalau irama ventricle memang QRS-nya lebar, biasanya lebarnya sampai lebih dari 0,12 detik atau lebih dari 3 kotak. Kemudian terdapat diskordansi ya, ketika QRS-nya positif maka ST dan T-nya negatif. Ketika QRS-nya negatif, maka ST dan T-nya akan positif. Seperti kita lihat di slide di sini, kita lihat R-nya itu dominan ya, jadi positif. Kemudian di sebelah R ada gelombang S, di sebelah S ada gelombang T. T-nya ini negatif ya, menghadap ke bawah. Ini yang kita sebut sebagai diskordansi. Ketika QRS-nya positif, maka T-nya akan negatif. Heart rate-nya kita bisa lihat di sini, coba teman-teman bantu menghitung antara beat pertama dan beat yang kedua, jarak RR-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak setengah ya, 8 setengah kotak. Kalau kita anggap sebagai 8 kotak, 300 kita bagi dengan 8. Hasilnya sekitar 36 atau 37 kali per menit. Nah, 36, 37 itu sesuai dengan irama firing rate dari ventricle yang 20 sampai 40 kali per menit. Irama ventrikular ada nama lainnya, itu kita sebut sebagai idioventricular rhythm. Kemudian ada irama yang lain yang mungkin teman-teman jarang kita temukan. Jadi yang sering itu adalah irama dari sinus yang paling sering, kemudian irama dari junctional, kemudian irama dari ventricle atau idioventricular rhythm. Ada juga irama lain yang disebut sebagai irama atrium. Nah, irama atrium ini bisa berbentuk irama atrium yang berkelana, artinya wandering atrial pacemaker. Atriumnya yang sebagai pacemaker itu banyak dan berpindah-pindah. Apa tandanya? Ya mudah sekali kalau misalkan kita temukan bahwa terdapat impuls dari atrium yang berpindah-pindah, maka akan menghasilkan gelombang P yang berbeda-beda pula. Definisinya adalah wandering atrial pacemaker atau WAP terjadi jika gelombang P yang ditemukan ada 3 morfologi P yang berbeda. Nah, kita bisa lihat di slide-nya di sini. Gelombang P yang pertama positif, bentuknya bagus. Gelombang P yang kedua mirip dengan gelombang P yang pertama, kita anggap sebagai satu morfologi. Gelombang P yang ketiga itu berbeda. Gelombang P yang ketiga ini negatif ya. Kenapa bisa negatif ya? Kemungkinan dia letaknya di bawah atriumnya, sehingga dia mendepolnya ke atas, sehingga P-nya negatif. Berarti kita dapatkan dua morfologi yang berbeda, yaitu P yang positif dengan P yang negatif. Kemudian di sebelahnya lagi, kita dapatkan P yang
bifid ya, atau mempunyai dua puncak P-nya, mempunyai dua puncak. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Berarti dia jaraknya dengan atrium kiri jauh ya P-nya. Nah, kita dapatkan morfologi yang ketiga. Di sini tampak ada 3 morfologi ya, P yang positif ke atas, P yang negatif, dan P yang terbelah dua. Maka kita sebut sebagai ini irama atrium yang berkelana atau wandering atrial pacemaker. Bagaimana dengan device pacemaker ya? Kalau orangnya menggunakan pacemaker, contoh pada kondisi ini, kita lihat di stripnya, ciri khas pada orang yang menggunakan pacemaker adalah pada EKG-nya ditemukan spike ya. Kalau zaman dulu, di mana menggunakan pacemaker yang alatnya besar, bipolar, nah maka spike-nya akan kelihatan jelas. Unipolar, maka spike-nya akan terlihat nampaknya jelas. Tapi kalau sekarang dengan lead yang bipolar, leadnya semua masuk ke jantung, maka kita kadang-kala speknya pacemaker itu kecil sekali, dan kadang-kala kalau mata kita tidak terbiasa, susah kita mengenali ini speknya pacemaker atau enggak. Nah, ini kita tampak di sini pada stripnya, gelombang yang tajam-tajam seperti paku ini, itu kita sebut sebagai spike-nya. Ya. Ini adalah pemasangan pacemaker yang atrium. Jadi pacemakernya dipasang di atrium. Kok tahu dari mana? Yang pertama kita lihat di sini, setelah spike QRS, setelah spike-nya pacemaker, kita dapatkan gelombang P. Meskipun di sini gelombang P-nya nggak cukup jelas ya, tapi kita tampak ada semacam ada bentukan gelombang yang tidak isoelektrik ya. Itu adalah gelombang P akibat dipol dari pacemaker device-nya itu tadi. Kemudian P mengantarkan impuls ke AV node, kemudian mengantarkan impuls ke QRS sehingga terbentuk QRS. QRS-nya sempit karena berasal dari supraventricle, berasal dari atrium, ya, berasal dari P-nya. Nah, ini adalah ciri khas dari pacemaker atrium. Setelah pacemaker ada gelombang P, setelah gelombang P ada gelombang QRS, di mana QRS-nya QRS sempit akibat dipol dari P-nya itu. Kemudian ini adalah gelombang pacemaker yang dipasang di ventricle kanan ini ya. Ini adalah pacemaker yang mungkin cukup sering dipasang di Indonesia karena masuk dalam tanggungan BPJS ya, pacemaker VVI, jadi dipasangnya di ventricle kanan. Ciri khasnya adalah setelah gelombang spike-nya pacemaker, langsung gelombang QRS. Nah, karena dia letaknya di ventricle ya, setelah didepol oleh pacemaker, maka yang depol duluan adalah di sebelahnya. Sebelahnya apa ya? Ventricle, jadi sehingga setelah spike-nya QRS maka langsung diikuti oleh setelah spike-nya pacemaker maka langsung diikuti oleh gelombang QRS. Karena di dipolnya di ventricle, maka akan menyerupai irama ventricle, yaitu QRS-nya lebar. Ya, QRS-nya lebar dan terdapat diskordansi. Ketika QRS-nya negatif, maka T-nya akan positif dan mungkin ST segmennya akan naik. Ya. Bagaimana kalau misalkan pacemaker-nya dual chamber ya? Dipasang di atrium dan dipasang di ventricle. Ini yang cukup bagus karena sesuai dengan fisiologi tubuh ya. Atrium dan ventricle kontraksi berbarengan. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Supaya kita tidak menghilangkan atrial sistole. Kita tahu kalau misalkan jantung itu kontraksi dari ventricle-nya, dia 80% kandungan darah di ventricle atau stroke volume-nya itu berasal dari hisapan pasif dari ventricle sendiri. Jadi ketika ventricle itu relaksasi maka akan menghisap darah. Itu akan memenuhi 80% dari volume ventricle. Nah, ditambah dengan atrial sistole. Terakhir ketika atrium itu kontraksi, dia mengeluarkan darah sisa sebanyak 20%. Nah, ketika orang ini dipasang pacemaker yang ventricle, dipasang di ventricle, maka atriumnya tidak bergerak. Sehingga dia berdenyut, cardiac output-nya itu sesuai dengan stroke volume yang hanya mengandalkan hisapan dari ventricle saja, sehingga cardiac output-nya akan turun 20%. Nah, kalau misalkan kita pasang pacemaker yang dual chamber, maka kontraksi atrium itu dipertahankan, sehingga sindrom-sindrom atau keluhan-keluhan yang terkait dengan pacemaker lebih berkurang, lebih fisiologis kan. Bagaimana tanda-tandanya? Kalau dual chamber berarti dia mendepol atrium dan mendepol ventricle, sehingga kita dapatkan dua spike. Dua spike-nya adalah spike pertama itu diikuti oleh gelombang P, spike yang kedua diikuti oleh gelombang QRS, sehingga ada gelombang P dan QRS. Tapi spike kedua itu depol di ventricle, sehingga gelombang QRS-nya akan tetap lebar. Ya,
Itu ciri khasnya kalau dia pasang pacemaker. Iramanya sinus tapi gelombang QRS-nya lebar. P QRS tapi QRS-nya lebar karena dia didepol di ventrikelnya. Beda dengan pacemaker yang dipasang di atrium saja. Nah, P QRS tapi setelah QRS-nya ini sempit karena dia berasal dari P-nya yang di atas itu, yang dari atrium melewati AV node yang normal. Kapan kita pakai atrial pacemaker? Kalau misalkan dia junction-nya atau AV junction-nya itu normal, tidak ada AV block. Kalau misalkan terdapat AV block yang tinggi, AV block yang sampai total AV block, maka kita menggunakan pacemaker yang dual chamber. Karena percuma kita hanya mendepol atrium saja, tapi di bawahnya tidak diteruskan, dari AV node tidak diantarkan ke bawah, sehingga cuma mengandalkan kontraksi atrium tidak cukup, tidak ada kontraksi dari ventricle, tidak ada heart rate, orangnya akan asistol. Oke, itu tadi kita bahas tentang irama-irama intrinsik yang berasal dari jantung plus sekalian irama pacemaker. Jadi pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini kita bahas total semua tentang basic ECG reading ya, tentang ilmu-ilmu EKG yang dasar dan EKG yang normal. Nah, coba kita belajar untuk membaca. Mungkin bisa terlihat di HP-nya masing-masing atau device-nya ada strip EKG. Strip EKG ini direkam dengan kondisi multi channel 3x4 ya, 3 baris 4 kolom tanpa ada lead panjang, jadi tidak ada lead panjang di sini. Kemudian kalibrasi kecepatannya tidak nampak di sini, kalibrasi tingginya nampak di paling sebelah kiri. Yang sebelah kiri ada bar atau batang yang tingginya 10 mm, berarti ini menandakan kalibrasi tingginya adalah 10 mm per milivolt. Nah, bagaimana cara membaca EKG-nya? Membaca EKG-nya formatnya adalah yang pertama sebutkan iramanya ya, irama dasarnya apa? Sinus atau bukan sinus? Bukan sinus itu apa? Junctional atau ventricle. Kemudian sebutkan heart rate-nya. Nah, heart rate-nya berapa kali per menit? Kemudian sebutkan aksisnya ya. Pendeknya adalah aksis frontalnya saja yang disebutkan. Coba kita latihan di sini. Yang pertama, iramanya sinus atau bukan? Kita lihat di gelombang rekaman EKG ini kita tampak ada gelombang QRS yang bagus dan di depan QRS-nya itu ada gelombang P-nya. Kita lihat di lead 2. Nah, di lead 2 ada gelombang P-nya di depan QRS. Apakah P-nya ini sinus? Nah, kita perlu pastikan P sinus harus positif di 1, 2, dan AVF. Kita lihat di lead 1, P-nya juga positif. Di lead 2, P-nya positif. Di AVF, P-nya juga positif. Berarti kita simpulkan ini adalah irama dari sinus karena ada gelombang P, P-nya positif di 1, 2 AVF. Irama sinus ya. Kemudian heart rate-nya, kita ukur heart rate-nya. Mungkin lebih mudah kita menggunakan beat pertama dan kedua. Heart rate-nya berapa? Jarak antara R pertama dan R kedua ada 1, 2, 3, 4 kotak lebih 1 kotak kecil ya. Jadi 4,2 kotak besar. Kita bagi 300 dibagi 4,2. Kalau 300 dibagi 4 kurang lebih 75, kalau 300 dibagi 4,2 ya kurang lebih 73 atau 72. Jadi irama sinus 72 kali per menit. Kemudian aksisnya. Untuk aksis frontal kita lihat di lead 1 dan AVF. Lead 1 ini dominan positif ya, R-nya lebih tinggi daripada S-nya. AVF dominan positif juga, R-nya lebih tinggi daripada Q dan R-nya, S-nya. 1 positif, AVF positif, maka aksis frontalnya normal. Sehingga bacaan lengkapnya adalah irama sinus 72 kali per menit, aksis frontal normal. Atau kesimpulannya adalah normal sinus rhythm atau irama sinus normal. Nah, sekian pembahasan tentang materi EKG dasar dan pembacaan EKG normal. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di grup. Kalau ada kesempatan kita akan bahas di akhir acara ini, dan sebentar lagi kita akan post test ya. Link post testnya sudah tampak di grup teman-teman, bisa dilihat linknya, kemudian dimasukkan ID-nya. Soal post testnya sama dengan yang kemarin, jangan khawatir, jawab saja sesuai yang ditanyakan, tidak akan dipublish siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling jelek. Ini cuma buat feedback bagi kami sekalian. Kemudian mungkin dari teman-teman
panitia bisa menjelaskan bagaimana menggunakan post testnya dengan baik, seperti yang pada break test itu banyak teman-teman yang kesulitan menggunakan Kahoot. Ya, sekian saya tutup materi kali ini. Mungkin kalau ada kesempatan untuk tanya jawab, saya akan menjawab. Namun kalau tidak, saya akan berusaha jawab melalui grup WA teman-teman. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang tachyarrhythmia dan bradyarrhythmia ya.